Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Di perahu mausoleum, di dalam koridor hidup dan mati, ada ribuan pilar batu dengan banyak bayangan virtual 3 dimensi. Ada juga sejumlah besar pilar kristal, dan setiap pilar kristal berhubungan dengan satu kandidat. Berbagai makhluk agung memahami dalam keheningan. Tentu saja, ada beberapa lusin master alam semesta yang menyerang menara merah tua itu, mencoba mengganggu Luo Feng saat dia berkultivasi. Ding dong. Suara seperti itu selalu dapat didengar, seolah-olah suara itu datang dari hati setiap makhluk agung. Namun suara kali ini berbeda. Apa yang terjadi? Sungai Duandong, lihat, itu Sungai Duandong. Di sana, dari master tertinggi alam semesta hingga makhluk abadi, hampir 100.000 kandidat melihat ke udara, di mana sinar cahaya berkumpul menjadi sosok yang menyendiri, membentuk seorang pria berambut hijau bernama Sungai Duandong. Dia melihat ke bawah dan matanya tertuju pada menara merah saat suaranya terdengar. Kandidat manusia Bima Sakti telah memenuhi persyaratan decoding. Apa? Pemimpin gerombolan Bima Sakti telah memenuhi syarat? Semua orang kaget. Mereka mulai berdiskusi. Diam! Tatapan Sungai Duandong menyapu semua orang yang hadir. Keadaan langsung hening. Sungai Duandong melihat ke arah menara merah tua. Bima Sakti, keluar dari situ! Perintah Sungai Duandong. Cu! Menara merah tua segera menghilang. Mengenakan baju besi perak, Luo Feng berambut hitam berdiri di tempat menara sebelumnya, dan dengan sedikit membungkuk dia menyapa. Salam, Tuan Sungai Duandong. Itukah manusia pemimpin gerombolan Bima Sakti? Mata para pejuang abadi itu melebar saat mereka melihat jauh pada sosok yang mempesona di depan mereka. Luo Feng sadar mengapa Sungai Duandong muncul. Belum lama ini, dia telah menyelesaikan decoding dari 1000 tahap pertama, dan alasan mengapa dia bisa menjadi yang pertama berhasil. Pertama, karena dia memang sangat mahir dalam memahami. Kedua, kemungkinan besar karena dia adalah seorang kesatria alam semesta. Bima Sakti! Sungai Duandong menatap Luo Feng. Luo Feng menjaga tubuhnya sedikit membungkuk, tidak mempedulikan makhluk agung dari berbagai kelompok di sekitarnya, yang semuanya dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Anda mungkin telah memenuhi persyaratan, tetapi tes ini masih membutuhkan waktu lama. Teruslah memahami. Sungai Duandong memerintahkan. Semakin Anda memahami dan memecahkan lebih banyak kode permainan, akan lebih bermanfaat bagi Anda dalam menerima warisan di masa depan. Dimengerti, jawab Luo Feng. Fokus saja untuk memahami dengan mudah. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Sungai Duandong menunjuk ke kejauhan. Ciu! Di samping Luo Feng, pilar kristal itu tiba-tiba melepaskan bayangan cahaya setengah bola kabur yang menyerupai istana berkabut raksasa, dan segera itu bergerak untuk menyelimuti Luo Feng. Mata Sungai Duandong menyapu setiap makhluk yang hadir lalu berkata, siapapun yang berani menyerang manusia Bima Sakti akan disingkirkan dan dimusnahkan tanpa penundaan. Saat Sungai Duandong memberikan perintah ini, semua makhluk agung dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci yang berkumpul di koridor hidup dan mati merasakan getaran di hati mereka. Selain aliansi Hong, semua makhluk agung lainnya merasakan lonjakan kecemasan, kemarahan, keengganan, dan banyak emosi lainnya. Masalah besar. Ini adalah situasi yang mengerikan. Manusia yang menjijikan itu. Leluhur telah memerintahkan kami untuk merebut warisan itu dengan segala cara. Master alam semesta dari tanah suci bulan ungu sedang mengirimkan suara satu sama lain.
dan Master Serangga Rusa mengerutkan kening saat dia mengirimkan suaranya berkata, "Saya kehabisan akal. Sejak awal, Sungai Duandong telah menyukai Luo Feng, dan sekarang Luo Feng adalah yang pertama mencapai persyaratan. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam posisi yang bahkan lebih menguntungkan. Pada saat itu, kesempatan kita akan sangat berkurang." "Master Serangga Rusa, bagaimana kalau kita membunuh Luo Feng?" "Ya, Master Serangga Rusa, kami akan membunuhnya. Bahkan jika kita dimusnahkan oleh Sungai Duandong, kita juga harus membunuh Luo Feng dan menghancurkan kesempatan yang dia miliki." Master Serangga Rusa mengambil pendapat lain tentang masalah ini. "Jangan terburu-buru. Mengenai masalah ini, kami bukan satu-satunya yang cemas. Tanah Suci Kaisar Timur sama tegang tentang hal itu. Namun yang paling cemas berasal dari era reinkarnasi pertama. Dengan kiamat mereka semakin dekat. Jika Luo Feng berhasil merebut warisan ini, itu akan sama dengan menghancurkan kesempatan mereka untuk melampaui era reinkarnasi pertama mereka. Mereka pasti akan bertindak untuk mencegahnya. Selain itu, dari yang saya lihat, membuka istana bayangan itu bukanlah hal yang mudah," kata Master Serangga Rusa. Semua kelompok kekuatan top diam-diam mentransmisikan sambil memikirkan tindakan terbaik mereka. Sungai Duandong menunjukkan ketidakpedulian saat dia melihat ke arah mereka, terus berkata, "Manusia Bima Sakti sekarang berada di bawah pengawasan teknik rahasiaku. Tidak peduli bagaimana kalian semua menyerang, tidak mungkin untuk menghancurkan perlindungan untuk menyakiti dia. Jadi lebih baik tidak mengadili azabmu sendiri. Memahami permainan Kaisar Badak adalah proses yang panjang. Teruslah bekerja keras. Semakin banyak tahapan yang kamu pahami, semakin besar peluangmu untuk menerima warisan. Jika ada yang bisa memecahkan kode hingga 6.000 tahap, Anda dapat menerima warisan dari denyut nadi Sungai Duandongku segera." Sungai Duandong memindai semua orang di bawahnya. Semua orang tampak damai. 6.000 tahap. Master sejati kedua menghela nafas. Betapa sulitnya itu. Sekarang saya baru memahami hingga tahap 1005. Master sejati ketujuh masih terjebak di hambatan pada tahap ke-1000. Setiap 1000 tahap adalah lompatan besar dalam tingkat kedalaman. Ke tahap 2000 akan lebih sulit untuk dipahami. Saya tidak tahu apa batas terendahnya. Saya telah memahami hingga tahap 1005 yang sudah tertinggi di antara semua klan mata surgawiku, tetapi masih belum cukup untuk memenuhi persyaratan dasar. Namun Luo Feng telah memenuhi permintaan itu. Mungkinkah Luo Feng telah memahami lebih dari yang saya miliki? Atau apakah permintaan berbeda untuk Master Alam Semesta dan Master tertinggi Alam Semesta? Di sisi lain, Sungai Duandong melihat ke arah Luo Feng dan berkata, "Bima Sakti, jumlah tahapan yang telah Anda pecahkan sejauh ini hampir tidak mencapai persyaratan dasarku. Teruslah bekerja keras. Semakin banyak Anda memecahkan kode, semakin baik bagi Anda." "Ya, saya mengerti," jawab Luo Feng sambil membungkuk sedikit. Sungai Duandong mengangguk. Cu, lalu dia langsung menghilang. Setelah itu, terjadi keributan di sepanjang koridor hidup dan mati. Semua orang mulai mendiskusikan situasinya. Luo Feng mengamati sekelilingnya dan melihat beberapa makhluk agung yang melontarkan ekspresi dendam, permusuhan, niat membunuh, dan sejenisnya ke arahnya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, "Ingin membunuhku? Ayo, aku tidak akan membalas. Sama seperti sebelumnya, aku akan membiarkan kalian semua menyerang tanpa melawan sama sekali." "Menjijikan, sombong sekali, bajingan." Cukup banyak makhluk agung dari kekuatan tertinggi mengertakkan gigi karena merasa tidak berdaya. Hahaha. Luo Feng tertawa saat pandangannya menyapu setiap Master Alam Semesta yang telah menyerangnya sebelumnya. Provokasi di matanya sangat mencolok. Ini membuat para Master Alam Semesta semakin marah, tetapi mereka tahu bahwa Luo Feng melakukan semua ini dengan sengaja. Jika mereka benar-benar menyerang, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya.
Sebelumnya mereka menyerangku dengan sangat berani. Sekarang mereka ketakutan. Gumam Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Berada di bawah pengawasan hampir 10.000 bentuk kehidupan dari berbagai klan, dari 3 era reinkarnasi dan 2 tanah suci, dia mendesah. Betapa konyolnya ini, waktuku terlalu berharga untuk disia-siakan untuk kalian semua. Saya akan terus memahami. Warisan ini saya bertekad untuk menjadikannya milikku. Dengan itu, Luo Feng duduk bersila dan melanjutkan pemahamannya. Istana bayangan emas yang kabur menyelimuti Luo Feng, seolah-olah itu adalah kanopi raksasa. Makhluk-makhluk agung dari berbagai klan, terutama yang dari era reinkarnasi pertama dan 2 tanah suci, telah bergerak lebih dekat ke istana bayangan untuk merasakannya, dan mereka semua merasakan aura yang membuat mereka gemetar ketakutan. Tidak diragukan lagi, pelindung dengan teknik rahasia ini begitu menakutkan, sehingga master alam semesta yang belum bertindak sudah kehilangan kepercayaan diri. Di alam semesta virtual, diselimuti kabut yang berkelok-kelok, berdiri banyak pilar batu dengan bayangan virtual 3 dimensi. Luo Feng berdiri di depan bayangan virtual 3 dimensi di tahap permainan ke-1001, merenung. Tidak terlalu jauh darinya, seorang pria berjubah putih sedang melihat tahap permainan ke-2001. Luo Feng! Luo Feng! Hahaha! Berita yang sangat bagus, namun kamu tidak memberitahu kami. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari jarak yang tidak terlalu jauh. Itu adalah pencipta kapak besar dan pemimpin kota Primal Chaos, pemimpin makhluk agung dari umat manusia. Ada juga Master Kegelapan, Master Gunung Es, Master Penguasa Jarak Jauh, dan Master Longyan. Semuanya menunjukkan ekspresi bahagia. Luo Feng berdiri untuk menyambut mereka. Kami baru saja mendengar Anda telah memenuhi ekspektasi Sungai Duandong. Anda adalah yang pertama mencapai ini. Dengan berlalunya waktu, Anda akan mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Anda adalah kandidat yang paling potensial untuk warisan ini. Anda tidak perlu repot dengan hal lain. Jangan khawatir tentang ancaman dari kelompok kekuatan lain. Paling banyak, kita manusia hanya bisa tetap di alam semesta primal. Hahaha. Dengan warisan ini akan menjadi mungkin bagi umat manusia untuk melampaui 2 tanah suci di masa depan. Meskipun saya belum pernah mendengarnya, namun mengapa kedua tanah suci itu begitu terpaku pada warisan ini? Kata kapak besar. Itu benar. Pemimpin kota Primal Chaos juga mengangguk. Jangan repot-repot dengan yang lain. Kita harus fokus untuk merebut warisan itu. Ya guru, Luo Feng juga mengangguk. Sambil menyeringai dia berkata, tidak ada yang bisa mereka lakukan, bahkan jika mereka membuat gangguan sekarang. Bagus, bagus. Kami tidak akan mengganggumu lebih jauh. Teruskan pemahamanmu, kata kapak besar. Master Kegelapan juga memberinya senyuman langka. Kami di sini hanya memberi selamat padamu. Ini adalah kesempatan terbesar umat manusia. Kesempatan seperti itu sulit didapatkan. Mungkin satu dari beberapa ratus dan ribuan era reinkarnasi. Akan menjadi dosa jika membiarkannya melewati jari kita. Master Gunung Es yang berdiri di samping juga memberikan kata-kata penyemangat. Sekelompok makhluk agung sedang berbicara dengan Luo Feng. Namun mereka semua, termasuk Luo Feng, tidak menyadari kehadiran seorang pria berjubah putih yang berdiri tidak jauh dari sana, mengawasi mereka dalam diam. Pria berjubah putih itu dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Mereka harus berjuang untuk semua umat manusia yang bergantung pada mereka untuk segalanya. Sementara saya hanya bisa menonton tanpa daya. Luo Feng, terus lakukan yang terbaik. Pria berjubah putih itu berbisik. Tidak peduli seberapa kuat dia, pertarungan melawan asal-usul alam semesta telah meninggalkannya dengan banyak renungan. Waktu yang telah berlalu sejak dia ditekan selamanya telah membuatnya lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, dia bahkan sangat yakin bisa menerobos era reinkarnasi. Namun semuanya sudah terlambat. Ditekan selamanya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Alam semesta primal, aku belum siap untuk mundur.
Selama ada sedikit kesempatan, aku akan berjuang sampai akhir. Kilatan menakutkan melintas di matanya saat pria berjubah putih itu mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari dan memahami permainan Kaisar Badak dalam diam. Seiring waktu berlalu, segalanya menjadi damai dan tenang di dalam koridor kehidupan dan kematian di perahu mausoleum. Setiap kelompok kekuatan berkumpul untuk mempelajari permainan Kaisar Badak. Karena Luo Feng telah memenuhi harapan Sungai Duandong, tentu saja dia lebih tenang. Dia telah memutuskan untuk mengubah metode pemahamannya. Selama 500 tahun terakhir, dia telah memahaminya dengan rajin. Namun semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari bahwa permainan Kaisar Badak dan teknik rahasia memiliki trik yang sama. Aku akan menghabiskan 80% waktuku untuk mempelajari permainan Kaisar Badak. Dan aku akan menghabiskan 20% sisa waktu untuk mempelajari teknik rahasia. Mungkin saat aku membandingkan dan membedakan keduanya, kecepatan pemahamanku akan menjadi lebih cepat. Dan aku juga membutuhkan waktu untuk terus mengasah tekadku. Sampai hari ini, tekadku belum bisa menembus tingkat master tertinggi alam semesta. Jika tekadku dapat berkembang ke tingkat yang baru, studiku tentang teknik rahasia mungkin menjadi lebih cepat. Semua makhluk agung teratas di samudera semesta tahu betapa pentingnya warisan kuat dari peradaban kuno itu. Mereka semua menantikan makhluk agung dari pihak mereka yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan permainan Kaisar Badak. Pada saat ini, koridor hidup dan mati di dalam perahu mausoleum menjadi medan pertempuran sunyi terpenting di samudera semesta. Warisan Sungai Duandong mungkin bisa memutuskan kekuatan mana yang mampu melampaui reinkarnasi dan menjadi tanah suci lainnya. Semua kekuatan sudah gila, mereka tidak berpikir untuk segera mendapatkan warisan dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka ingin memenuhi persyaratan dasar agar orangnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Selama ada kesempatan, ada kemungkinan. Ding dong! Suara yang akrab itu datang lagi di koridor hidup dan mati yang tenang. Hah? Semua orang termasuk Luo Feng yang dilindungi oleh istana yang memancarkan cahaya kabur melihat ke atas. Mereka melihat sosok Sungai Duandong. Sungai Duandong muncul lagi. Semua orang sangat senang. Luo Feng melihat sosok itu mengerutkan kening. Dia sudah memenuhi persyaratan. Dari Sungai Duandong tidak muncul untuknya. Darah biru dari tanah suci Kaisar Timur telah memenuhi persyaratan, kata Sungai Duandong sambil menatap seorang pria tampan dari tanah suci Kaisar Timur. Ada daun dan tanaman merambat di sekitar tubuhnya. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Semua makhluk agung memandangnya. Luo Feng juga memperhatikan makhluk agung darah biru dari tanah suci Kaisar Timur. Dia mengerutkan kening. Dia seorang kesatria alam semesta. Saya juga seorang kesatria alam semesta. Dan orang kedua yang memenuhi persyaratan dasar juga seorang kesatria alam semesta. Di antara yang lain juga kaget. Seorang kesatria alam semesta memenuhi persyaratan setelah manusia Bima Sakti. Ada 7 master tertinggi alam semesta dan hampir 200 master alam semesta di sini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu adalah master alam semesta tiada tanding. Namun kesatria alam semesta ini hanya yang biasa-biasa saja. Bahkan dia bisa berhasil. Bagaimana mungkin? Saat ini, Sungai Duandong menuju ke sosok yang tidak jelas di samping kesatria darah biru. Dan Istana Buram segera menutupi kesatria darah biru. Istana itu emas, itu sama dengan yang melindungi Luo Feng. Teruslah memahami. Sungai Duandong tersenyum. Semakin banyak kamu memecahkan teka-teki, semakin menguntungkan bagimu. Teruslah memahami dan jangan khawatir tentang orang lain. Kamu di bawah pelindunganku, jadi tidak ada yang bisa menyakitimu. Sungai Duandong melihat sekeliling makhluk agung yang hadir. Setiap orang yang memenuhi persyaratan akan dilindungi olehku. Siapapun yang berani melakukan serangan terhadap mereka akan disingkirkan dan dibunuh. Darah biru, teruskan. Master Sungai Duandong memerintahkan. Baik. Setelah itu, Sungai Duandong menghilang.
seorang kesatria alam semesta memimpin. Master sejati kedua sangat marah. Apakah dia benar-benar memecahkan teka-teki itu lebih cepat dariku? Banyak makhluk agung yang marah. Sebaliknya, makhluk agung dari Tanah Suci Kaisar Timur sangat bersemangat, terutama kesatria darah biru. Dia bahkan melirik Luo Feng. Rupanya, dia ingin bersaing dengan Luo Feng. Luo Feng melihat dan berpikir, aku yang pertama memenuhi persyaratan, namun saya hanya diuntungkan dengan selisih kecil. Sungai Duandong akan melihat banyak aspek lain jika dia ingin mencari kandidat. Saya perlu memecahkan lebih banyak teka-teki. Menurut Sungai Duandong, semakin banyak teka-teki yang dipecahkan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka akan mendapatkan warisan. Luo Feng sudah diuntungkan, jadi dia tidak akan menyerah. Di lautan semesta, Tanah Suci Kaisar Timur. Darah biru telah memenuhi persyaratan. Kami mengirim sekelompok besar master alam semesta, kesatria alam semesta, dan pejuang abadi. Zhou Zhan harus menjadi orang yang memecahkan teka-teki tercepat, karena dia telah memecahkan 1.200 teka-teki, namun dia masih belum memenuhi persyaratan. Darah biru baru saja selesai ke 1.000, tapi dia sudah memenuhi persyaratan. Ada ratusan master alam semesta dan beberapa master tertinggi alam semesta di aula itu. Tiba-tiba, cahaya hijau buram muncul di langit di atas istana. Leluhur! Leluhur! Semua makhluk agung membungkuk. Cahaya buram melihat ke bawah dan berkata, tampaknya Sungai Duandong memiliki persyaratan berbeda untuk makhluk agung dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Beritahu para pejuang abadi dan kesatria alam semesta dari ras kita untuk bekerja lebih keras, sehingga lebih banyak dari mereka dapat memenuhi persyaratan. Ya. Setelah itu, cahaya hijau menghilang. Makhluk agung itu saling memandang, dan mereka semua terkejut. Leluhur Tanah Suci Kaisar Timur jarang muncul, namun dia tidak hanya mengirim sejumlah besar makhluk agung ke Sungai Duandong. Dia juga muncul di istana, yang menunjukkan betapa leluhur Kaisar Timur menghargai warisan ini. Meskipun kesatria darah biru hanyalah seorang kesatria alam semesta, dia adalah calon master alam semesta dan tekadnya berada di tingkat master tertinggi alam semesta. Dia bisa memecahkan teka-teki dengan sangat cepat. Kita seharusnya mengirim lebih banyak calon master alam semesta ke sana. Benar, kita seharusnya mengirim lebih banyak calon master alam semesta. Tahun ke-800 setelah Luo Feng mulai mempelajari permainan Kaisar Badak. Ding dong! Sungai Duandong muncul lagi. Salju terpencil dari era alam semesta kedua telah memenuhi persyaratan. Sungai Duandong melihat ke bawah dan menatap calon dari ras Rangga. Apa? Petarung abadi? Hanya petarung abadi? Bahkan pejuang abadi bisa memenuhi persyaratan. Semua orang terkejut bahwa orang ketiga yang memenuhi persyaratan adalah pejuang abadi dari ras Rangga dari era alam semesta kedua. Naik! Sungai Duandong menuju ke salju terpencil, dan tiba-tiba sebuah istana kabur mengelilingi salju terpencil. Waktu pun berlalu, satu demi satu kandidat memenuhi persyaratan, dan segera semua kekuatan memahami bahwa ada tingkat yang berbeda dari persyaratan untuk makhluk agung. Karena tidak satupun dari 7 master tertinggi alam semesta yang telah memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah Luo Feng, yang kedua adalah seorang kesatria alam semesta, yang ketiga abadi, yang keempat abadi, yang kelima adalah master alam semesta, Youyan dari Tanah Suci Kaisar Timur, dan sampai saat itu 2 dari Tanah Suci Kaisar Timur telah memenuhi persyaratan. Sudah 1100 tahun sejak Luo Feng memenuhi persyaratan. Yang keenam adalah kesatria alam semesta, yang ketujuh adalah master alam semesta, dan dia adalah kenalan Luo Feng, master serangga rusa. Hampir 3000 tahun telah berlalu. Di koridor hidup dan mati, satu demi satu istana buram menutupi kandidat yang lolos. 62 calon telah memenuhi persyaratan. Padahal sejak tahun ke-2000 banyak calon yang memenuhi persyaratan. Misalnya Master Penggong telah memenuhi persyaratan, namun tidak satupun dari 7 master tertinggi alam semesta yang memenuhi persyaratan.
Ding dong, Master Sungai Duandong muncul lagi. Semua orang mendongak untuk melihat kekuatan mana yang memenuhi persyaratan. Master Iblis Tibo dari era alam semesta pertama telah memenuhi persyaratan, kata Sungai Duandong. Ketujuh master tertinggi alam semesta di koridor hidup dan mati bergidik. Astaga, akhirnya seorang master tertinggi alam semesta telah memenuhi persyaratan. Semua makhluk agung memandangnya. Itu terlalu keras. Akhirnya master tertinggi alam semesta berhasil. Para master tertinggi alam semesta itu merasa senang sekaligus putus asa. Hampir 3000 tahun, satu demi satu makhluk agung yang lebih lemah telah berhasil. Namun tidak satu pun dari 7 master tertinggi alam semesta yang telah berhasil. Mereka mengira tidak ada harapan lagi master tertinggi alam semesta. Namun akhirnya Master Iblis Tibu berhasil untuk yang ke-63. Para master tertinggi alam semesta perlu memecahkan 2000 teka-teki untuk memenuhi persyaratan. Gumam Master Iblis Tibu yang memiliki perasaan campur aduk. Dengan berlalunya waktu, jumlah makhluk agung yang mencapai harapan Sungai Duandong meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Satu persatu, istana bayangan emas muncul dalam koridor hidup dan mati. Sudah banyak yang tersebar di semua tempat. Di dalam alam semesta virtual, pemimpin kota Primal Chaos tampak menunjukkan jejak kecemasan. Sudah ada 69 yang memenuhi persyaratan, dan semakin banyak waktu berlalu, saya yakin jumlah kandidat juga akan meningkat. Mengingat tingkat perkembangan ini, keunggulan Luo Feng secara bertahap akan menyusut. Apa yang harus kita lakukan? Kami ingin mendapatkan warisan, namun peluang kami terus berkurang. 8 master alam semesta dan pendiri kapok besar telah berkumpul dan berdiskusi. Berhentilah menjadi frustasi karena ini. Pencipta kapok besar tertawa terbahak-bahak dan menambahkan, tidak ada gunanya bagi kita untuk mengkhawatirkan hal ini. Biarkan Luo Feng yang memahaminya. Adapun kita, mari kita mengalihkan pikiran kita dari ini dengan melakukan pertualangan lain dan berkeliaran di tempat lain. Jika kita hanya menatap tanpa tujuan, bagaimana jika warisan ini bertahan selama 10.000 tahun atau bahkan lebih lama? Benar, tapi baiklah, kalian semua harus kembali sekarang, kata pendiri kapok besar sambil melambai. Di antara masing-masing bidang, dengan kabut yang berkelok-kelok di sekelilingnya, ada banyak pilar batu, dan masing-masing memiliki bayangan virtual 3 dimensi. Luo Feng dan pria berjubah putih, Guru Origin, berada di ruang yang sama, tapi tentu saja Luo Feng sama sekali tidak menyadari kehadiran Guru Origin. 2000 tahap pertama sangat sulit, kata Luo Feng yang berdiri di depan bayangan virtual 3 dimensi dari tahap permainan ke-2000. Sudah 3000 tahun dan ada banyak kandidat lain yang kemudian berhasil memenuhi persyaratan. Ini pasti memberinya sejumlah tekanan. Putaran warisan ini, karena saya sudah memimpin, saya harus mengerjakan sesuatu untuk keuntunganku dan menjadikan warisan ini milikku. Luo Feng sangat tegas. Sejak aku mulai mempelajari teknik rahasia dan permainan Kaisar Badak, melalui metode perbandingan dan kontras, kecepatan pemahamanku jelas menjadi jauh lebih cepat. Memang, menurut perasaan yang Luo Feng miliki, teknik rahasia dan permainan Kaisar Badak memiliki kesamaan. Setelah membandingkan dan membedakan keduanya, Luo Feng dapat memperoleh lebih banyak pemahaman, sehingga kecepatan pemahamannya meningkat pesat. Pria berjubah putih itu melihat ke arah Luo Feng dari jarak dekat, tersenyum sambil mengangguk setuju. Sepertinya Luo Feng sebentar lagi dia akan bisa menyelesaikan decoding 2000 tahap pertama. Mengingat pemahamannya, fundamentalnya, untuk bisa menciptakan kombinasi teknik terkuat, sama sekali tidak akan sulit baginya. Sungguh mengesankan. Pria berjubah putih itu memberikan pujian untuk Luo Feng. Luo Feng telah menerima warisan selama lebih dari 3000 tahun. Ada keheningan yang mematikan di koridor hidup dan mati karena banyak istana bayangan emas tersebar secara acak. Ada juga lautan calon yang mengelilingi istana bayangan ini. Tiba-tiba, ding dong,
suara yang akrab terdengar dan beresonansi jauh di dalam setiap makhluk agung. Semua makhluk agung mengangkat kepala mereka. Pasti yang ke-70 sekarang. Yang ke-70 untuk memenuhi persyaratan. Siapa itu? Pasti dari alam semesta primal kita kan? Pasti dari era reinkarnasi kedua kita. Satu persatu, semua orang diam-diam berspekulasi. Aku senang sekali, kata Sungai Duandong. Apa? Setiap makhluk agung merasakan getaran bergemuruh di hati mereka. Bahkan beberapa orang berhenti mempelajari permainan Kaisar Badak untuk sementara waktu untuk melihat ke atas. Sungai Duandong gembira. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sungai Duandong tergantung di udara, tersenyum saat dia melihat ke bawah ke kerumunan padat dari berbagai klan yang menatapnya. Sungai Duandong mengumumkan sambil tersenyum. Bentuk manusia Bima Sakti telah menembus kemacetan kedua dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Mendengar itu, keributan melonjak. Semua orang menoleh untuk melihat pemimpin gerombolan Bima Sakti yang hampir terlupakan selama bertahun-tahun. Bangkit! Sungai Duandong mengarah jauh. Pada saat itu, pilar kristal muncul dari tanah di samping Luo Feng. Ketika pilar kristal itu telah sepenuhnya muncul, permukaannya mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Cahaya merah kabur menyatu dengan istana sinar cahaya kemasan dari sebelumnya, dan kemudian seluruh sinar cahaya istana menjadi merah keemasan. Istana merah keemasan menyelimuti Luo Feng. Luo Feng juga sedikit terkejut. Ini adalah perlakuan berbeda untuk seseorang yang telah memenuhi persyaratan. Benar, dia baru saja memecahkan kode tahap ke-2000, tapi tetap saja Luo Feng kaget. Kelompok lain bahkan lebih terkejut dan semua merasa sulit untuk mengerti. Awalnya, mereka mengira bahwa bahkan setelah memenuhi persyaratan, semuanya akan mempertahankan statusnya, tapi dari kelihatannya semuanya berbeda. Sungai Duandong melihat semua ekspresi terkejut dari para kandidat dan berkata, sudah saya katakan sebelumnya, semakin banyak tahapan yang diterjemahkan, semakin banyak keuntungan yang didapat, dan ini akan membawa lebih banyak manfaat ketika menerima warisan. Kalian semua telah lulus hambatan pertama dan dianggap telah memenuhi persyaratan dasarku. Tentu saja, itu hanyalah persyaratan dasar. Jika Anda bahkan tidak dapat memenuhi itu, maka Anda pasti tidak memiliki hak untuk maju. Adapun untuk menerobos kemacetan kedua, seperti manusia Bima Sakti, Sungai Duandong mulai menjelaskan. Bahkan untuk Anda semua calon, Anda semua dapat dikategorikan ke dalam 4 tingkatan yang berbeda. Izinkan saya memberikan 4 nama untuk ke-4 tingkat. Mereka akan menjadi calon periferal, calon elit, calon inti, dan ahli waris. Mereka yang sebelumnya telah memenuhi persyaratan hanya dianggap sebagai calon periferal, yang seperti manusia Bima Sakti akan dianggap sebagai calon elit. Satu tingkat di atas akan menjadi inti, dan lebih jauh satu tingkat lagi, seseorang menjadi ahli waris. Maka tidak perlu lagi bersaing lebih jauh. Aku akan segera menyerahkan warisanku. Sungai Duandong memandang ke arah 7 master tertinggi alam semesta. Kalian bertujuh telah lama membesarkan miniatur alam semesta kalian sendiri. Kalian semua memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jadi secara alami, kalian semua harus berurusan dengan hambatan yang lebih tinggi. Untuk kalian semua, selama kalian bisa memecahkan kode hingga ke 6000 tahap, Anda bisa mendapatkan warisan segera. Tentu saja, saya rasa kemungkinan salah satu dari Anda yang ingin menerobos dan mencapai kemacetan keempat untuk menjadi ahli waris dalam waktu yang saya harapkan, atau untuk langsung beralih ke tahap permainan ke 6000, sangatlah rendah. Itulah mengapa kalian semua harus bekerja lebih keras lagi dalam memecahkan kode. Mereka yang telah memecahkan kode lebih banyak pada tingkat yang berbeda, warisan yang kalian semua dapatkan nantinya juga akan berbeda. Bekerja keraslah. Setiap makhluk agung sudah mengerti. Jadi begitulah jadinya. Jumlah tahapan yang diterjemahkan kurang lebih benar-benar membuat banyak perbedaan dan juga sangat mendasar. Memecahkan kode lebih banyak bahkan akan memungkinkan seseorang untuk langsung mendapatkan warisan tanpa harus maju melalui keempat level, dan kemudian semua makhluk agung lainnya akan dianggap gagal dan disingkirkan. Hal ini membuat semua orang menjadi cemas, terutama mengetahui bahwa Luo Feng telah menembus hambatan kedua
Mereka ditinggalkan dalam ketidakpedulian. Kemacetan kedua. Dua dengan cepat memandang emosinya yang meningkat dan mulai berpikir dengan tenang. Hambatan pertama adalah 1000 tahapan pertama. Kemacetan kedua adalah 2000 tahapan pertama. Mungkinkah hambatan ketiga adalah 3000 tahapan pertama? Itu artinya menembus 4000 tahap pertama, saya bisa menjadi pewaris langsung. Waktu pun berlalu. Manusia dari semesta primal, Yansun, persyaratan terpenuhi. Tanah suci Kaisar Timur, Wei Kai, persyaratan terpenuhi. Sungai Duandong berdiri di depan koridor. Sungai Duandong berdiri di depan koridor, di mana dia secara tak terduga tinggal untuk waktu yang lama. Jumlah dari mereka yang telah mencapai kemacetan pertama telah memasuki tahap pertumbuhan eksplosif. Dalam sekejap mata, jumlahnya telah mencapai 100 dan masih melonjak. Melihat bagaimana yang lain melewati kemacetan pertama satu demi satu, Luo Feng sama sekali tidak terganggu. Dia terus mengikuti metodenya sendiri dalam mempelajari permainan Kaisar Badak. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.